ثم إلى جميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى روح شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi tafsir apa fikih? Si ingat sih fikih sekarang ya. Tapi blastingnya udah tafsir ya. Jadi kita tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ayat ke 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة dan kami sudah memberikan kepada Musa kitab yakni Taurat wa qaffayna min ba'dihi birrusul ay atba'nahum rasulan fi athari rasulin dan kami susulkan setelahnya yakni setelah kanjeng Nabi Musa banyak para rasul ay atba'nahum rasulan fi athari rasulin wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat dan kami sudah berikan Isa anaknya Maryam al-bayyinat tanda-tanda kekuasaan Allah yakni al-mu'jizat ka ahya'il mauta yakni mukjizatnya yang diberikan kepada kanjeng Nabi Isa ihya'il mauta menghidupkan orang yang mati wa ibra'il akmah wal abras ma'ahu haitsu sara falam tastaqimu wa ibrahil akmah wal abras menyembuhkan orang yang sakit wa ayyadnahu qawainahu dan kami berikan dia kekuatan qawainahu biruhil qudus dengan roh kudus min idhafatil mausub ila sifati ay ruhil muqaddasah Jibril li taharatihi yasir ma'u haitsu sara falam tastaqimu afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa ay tuhibbu anfusakum minal haqqi istakbartum kalian setiap datang rasul bima la tahwa anfusakum istakbartum kalian sombong fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun sebagian mengingkari ka Isa seperti mengingkari Nabi Isa wa fariqan taqtulun dan sebagian dibunuh seperti Nabi apa yang dibunuh Yahya Zakaria
Sekali dibunuh enggak? Ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya tentang kelakuan orang-orang Bani Israel. Walaqad atayna Musal kitab syuru' fi dzikri ni'amin ukhra li Bani Israel qabaluha biqabaiha 'azimatin. Nabi Musa diberikan bekal oleh Allah berupa Taurat, kitab Taurat. Kalau mereka menyebut dengan Ten Commandment misalnya, tapi kita juga percaya bahwa Nabi Musa diberikan Taurat, ada kemudian tabut dan lain sebagainya, dan mukjizat-mukjizat lainnya, tapi mereka kemudian terima itu dengan qabaiha 'azimatin, dengan perlakuan yang buruk. Wa qaffaina min ba'dihi birrusul. Setelah wafatnya kanjeng Nabi Musa alaihissalam digantikan oleh banyak para rasul. Maklum, Nabi Musa bagian dari Bani Israel. Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail baru Ishak. Ini sudah berkali-kali ini saya bilang. Kemudian dari Ishak lahir kemudian Is dan juga Yakub. Is nanti garis keturunannya, dulu saya pernah katakan ada yang mengatakan tidak punya anak, tapi ada yang punya anak. Ibnu Katsir mengatakan nanti garis keturunannya ada kanjeng Nabi Ayub dan Dzulkifli. Ayub bin Nuaib bin Aifa bin Is. Bukan. Syuaib, Ayub dan Syuaib. Ya, kalau itu di Is nantinya. Syuaib bin Nuaib bin Aifa bin Is bin Madian bin Ibrahim. Kemudian Ayub bin Musa bin Zarrah bin Is bin Ishaq bin Ibrahim. Kemudian dari Yakub baru kemudian Bani Israel. Dari Bani Israel kemudian Yusuf baru Musa. Nah, dari Musa ini kemudian banyak melahirkan para nabi. Yusha bin Nun, kemudian yang paling momental Daud kemudian Sulaiman bin Daud. Sampai kemudian yang terakhir disebutkan di sini, kenapa dari Musa hingga wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dari Musa kemudian kepada Isa alaihissalam terputuslah kenabian dari Bani Israel. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa qawluhu birrusul muraduhu ma yashmalul anbiya wa iddatul anbiya war rusul alladzina baina Musa wa Isa 70,000 wa qila 4,000. Jumlah para nabi dari kanjeng Nabi Musa kepada Nabi Isa ada yang mengatakan 70.000 nabi. Banyak, Pak. Pak Haryo penulis Samun. Ada yang mengatakan 4,000 nabi. Karena jaraknya panjang coba dari Musa ke Nabi Isa. Total para nabi dalam Ibnu Katsir mengatakan 1.240.000 nabi. Nah, tapi itu kan kaul. Kalau kita diwajibkan cukup 25 tahunya doang. Berurutan bagus, enggak berurutan juga ya kebangetan sih ya. Karena kalau tahu sejarah ya harus hafal juga urutannya gitu. 124 nabi ya dikit sebenarnya kan, untuk jangka manusia dari
Selepas kematian Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Umat juga sudah mulai goncang. Timbul berbagai macam aliran. Aliran dan aliran dalam tubuh. Ada kemudian Syiah versus Sunni, Khawarij, timbul lagi nanti Qadariyah. Ternyata semua dari furu pemahaman-pemahaman agama. Ayat ba'nahum rasulan fi athari rasulin. Saya nggak perlu ceritain lagi Taurat seperti apa karena sudah sering kita bahas di kajian Sirah Nabawiyah dan juga sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Yang pertama kali disebutkan dalam Al-Qur'an di sini soal Nabi Musa. Ayat ba'nahum rasulan fi athari rasulin zahiru annahu la yastami'u rasulani fi zamanin wahidin. Zahiruhu annahu la yastami'u rasulani fi zamanin wahidin. Walaysa kadzalika. Berarti satu zaman tidak mungkin berkumpul dua nabi. Nah, tapi ini tidak juga karena Nabi Ibrahim siapa nabinya? Nabi Lut. Terus nabi apa lagi? Harun dengan Nabi Musa. Terus apa lagi? Syuaib dengan Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa banyak tuh kenabian. Cuman memang garis keturunan berbeda nanti. Dia sama, Syuaib juga berarti kan dari Ibrahim, cuman dari istri yang lain, dari Madyan dia. Walaysa kadzalika fa inna Zakaria wa Yahya kana fi zamanin wahidin. Zakaria dan Yahya satu era, satu zaman. Daud dan Sulaiman satu zaman. Wa warada annahum qatalu sab'ina nabiyyan fi zamanin wahid wa aqamu suqahum. Ada yang mengatakan pula mereka para Bani Israel qatalu sab'ina nabiyyan fi zamanin wahid, membunuh 70 nabi dalam satu waktu, dalam satu zaman. Wa ujiba bi anna muradat taba' fil amal bit Taurah. Tapi ini terbantahkan juga. Faqulul anbiya alladzina baina Musa wa Isa ya'maluna bit Taurah bi wahyi minallah la taqlidan li Musa. Dan setiap para nabi antara Musa sampai Isa ya'maluna bit Taurah bi wahyi minallah la taqlidan li Musa. Bahwa setiap para nabi antara Musa dengan Isa mengamalkan Taurat biwahyi minallah, dengan wahyu dari Allah, la taqlidan li Musa, bukan taklid. Kalau kita menyebutnya apa Pak? Sunatan. Yang pertama kali siapa? Ibrahim. Di kita kemudian disuruhkan, disyariatkan. Ada lagi kemudian puasa Asyura. Puasa siapa itu? Musa, Bani Israel. Selamatnya mereka dari kepungan Firaun, terbelahnya lautan. Linajati Bani Israel wa nabihim Musa. Apalagi misalnya? Ini kan syariat sebelumnya jatuh di dalam Islam, kemudian Nabi Muhammad meneruskan. Bukan taklid, tapi kemudian menjadi dalam kaidah usuliyah, dalam ilmu usul fiqh disebut dengan syar'u man qablana, syariat sebelum kami. Yang muttafaq ada kemudian Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang mukhtalaf ada beberapa, Al-Maslahah, Al-Mursalah, Al-Mustashab, Al-Adah Muhakkamah. Kalau kata Pak Haryo, adat menjadi hukum. Cuma penerapannya nanti dijelaskan dalam Al-Asbah wan Nadhair misalnya. Dan kemudian ada syar'u man qabla, syariat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Ini harusnya Pak Soleh tahu. Hadroh, rebana misalnya. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada apa belum? Rebana. Ada. Kapan itu?
Penyambutan Nabi Muhammad. Berarti kan sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Karena Nabi Muhammad gak ngelatih rebana kan. Karena begitu Nabi Muhammad datang dari Mekah ke Madinah, rebana sudah ada. Dikumandangkan syair Tala'al badru alaina, pakai reba. Sejarah mengatakan pakai rebana. Kapan rebana ada? Berarti sebelum ada Nabi. Siapa yang pakai? Berarti umat sebelumnya. Berarti di Madinah siapa penduduk yang paling banyak saat itu? Kemarin, minggu kemarin. Yahudi. Bani Aus dan suku Aus dan suku Khazraj yang berantem melulu. Mereka ada koalisi dengan Bani Nadir, Bani Quraidah, ada kemudian Qainuqa. Sebelumnya umat muslim di sana, Azd suku Yaman, cuman terekstradisi atau keluar dari situ karena munculnya masuknya suku Aus dan suku ini kemarin ini sejarah masuknya Yahudi ke mana? Ke Madinah. Yang pakai siapa itu? Ada kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir yang pertama kali memakai rebana itu ya mereka saat itu merayakan itu salah satunya selamat dari kepungan Firaun. Banyak sekali syariat Nabi Musa. Maka kemudian karena sudah mengerti dan disebut dengan mereka ahlul kitab. Ahlul kitab karena mereka kemudian memegang ajarannya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, maka mereka disebut bisa kita nikahkan di sana. Berkolaborasi dalam segi muamalah. Bahkan untuk yang perempuan saat itu boleh dinikahkan. Kecuali yang laki-laki menikah perempuannya muslimah, laki-lakinya belum muslimah atau non muslim. Kalau perempuannya non muslim, perempuannya muslim, boleh kita nikahkan saat itu. Nah itulah periode yang panjang. Idza alimta dzalik fal munasib lil mufassir ay yaqul ay atba'nahum ba'dhum ba'dha fil amal bit Taurah kanu fi zamanin wahid aula wa qawlu bir rusul muradu ma yashmal anbiya wa 'iddatul anbiya. Dan perkataan dari rusul muradu ma yashmal anbiya wa 'iddatul anbiya wa rusul, dan jumlah para nabi dan rasul alladzina baina Musa wa Isa, antara Musa dengan Isa, sab'una alfan, 70.000 nabi. Wa qila arba'ata alaf, ada yang mengatakan 4.000 nabi. Banyak. Jadi nabi yang terbanyak ada dari golongannya Bani Israel. Wa ataina Isa ma'tufun ala ataina Musa wa khassa bidzikri wa in kana dakhilan fi qawli wa qaffayna min ba'di birrusul li'azmi syarafihi wa maziyatihi wa likaunihi rasulan mustaqilan bi syar'in yakhussu li'annahu nusikha ba'du ma fit Taurah wa liraddi 'ala al-yahud haitsu idda'u annahum qataluhu wa Isa lughatan ibraniyatan ma'nahu as-sabuq. Alasan kenapa di dalam ayat ini diawali dengan nama Nabi Musa dan diakhiri dengan Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Seharusnya kan wa ataina Muhammad, karena Nabi Muhammad juga nabi. Tapi saat ini kan menceritakan kepada Nabi Muhammad ada nabi di antara Musa dengan Isa dari kalangan Bani Israel atau Yahudi. Ini alasannya ayat ini. Satu, li'azmi syarafihi wa maziyatihi, karena agungnya syaraf wa maziyatihi, kemuliaan Kanjeng Nabi Isa alaihissalam
dengan Nabi Musa. Beginilah Nabi Musa, nabinya para Bani Israel. Kemudian Daud dan Sulaiman, lahir pula nanti istilah namanya Yahudi. Isa kemudian menjadi nabinya Ansor, Nasraniyun. Nabi Muhammad nabinya semua rahmatan lil alamin. Wa maziyatihi, dan keagungan maziyahnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Musa. Wa likauni rasulan mustaqilan bi syar'in yakhussuhu li'anna nasakha ba'da ma fit Taurah. Dan saat itu Nabi Isa alaihissalam menjadi rasul, dan juga sebagian syariatnya menghapus ba'da ma fit Taurah, menghapus sebagian dari Taurat. Maka lahir kemudian nanti ada Yahudi dan Nasrani istilahnya. Siapa? Waliraddi 'alal yahud haitsu idda'u annahum qatalu. Dan sebagian pengingkaran, sebagai pengingkaran 'alal yahud, kepada orang-orang Yahud, haitsu idda'u annahum qataluhu, kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka sudah membunuh Isa. Wa Isa lughatan Ibraniyah ma'nahu sabuh. Isa itu bahasa Ibrani. Isa anaknya siapa? Isa anaknya Maryam. Maryam anaknya siapa? Hah? Imran. Imran anaknya siapa? Imran orang bijak. Punya saudara siapa namanya? Zakaria bukan. Ibni Maryam, maknau Maryam khadimatullah. Isa bin Maryam. Di Al-Quran dijelasin tuh. Ada nggak disebut Musa bin Imran bin Kohit bin Azar misalnya? Nggak ada kan? Nabi Muhammad disebutin nggak nama Muhammad bin? Nggak. Siapa lagi sebutin? Ibrahim disebutin nggak? Bin Taruh, bin Azar, bin Taruh, bin Nahur gitu misalnya. Sebutin nggak? Nggak. Siapa lagi? Dzulkifli ada nggak? Nabi Sulaiman disebutin nggak? Sulaiman bin Daud ada? Ada. Ya, saya kasih tahu kalau ada apa enggak gitu di Al-Quran. Wa ataina Sulaiman misalnya contoh aja gitu. Nabi Daud disebutin nggak? Nah, Nabi Adam ya kagak, nggak punya bapak gitu. Siapa lagi? Nabi apa lagi? Semua Nabi disebutin nggak? Kecuali Nabi Isa. Ingetin saya ada apa enggak gitu? Nggak ada. Nabi apa lagi sih? Nabi Ayub. Mario, Su'aib. Nabi Isa disebutkan binnya. Betul apa enggak? Setiap kali menyebutkan Nabi Isa pasti Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Sebagai pengingkaran pula bahwa Isa adalah anaknya Maryam. Manusia seperti kita, seperti nabi-nabi lainnya, ya Pak Khotib. Bukan dari kalangan yang mereka persangkakan. Nggak perlu sebutin kan? Siapa Maryam? Maryam pun disebutkan di sini kemudian. Makna Maryam khadimatullah. Maryam itu artinya, memang namanya Maryam, yang kedua disebut dengan Maryam karena dia khadimatullah. Karena ibunya saat itu saat hamil kepingin punya anak laki-laki, tapi kemudian melahirkan perempuan. Dan sudah bernadar bahwa Maryam anaknya ini nanti akan menjadi khodimnya. Apa khodim itu? Apa khodim? Pelayan. Bukan, iya pelayan cuman yang ngurusin Baitul Maqdis saat itu. Peninggalannya Sulaiman saat itu yang terkenalnya. Haikal Sulaiman. Nah,
Karena kemudian lahirnya bukan laki-laki, yang lahirnya seorang perempuan disebut dengan Maryam. Dia menjadi khadimatullah. Tetap kemudian akhirnya diberikan kesempatan untuk masuk ke, saat itu tradisinya perempuan nggak boleh ke Baitul Maqdis. Siapa ibunya Pak? Di film itu Hana. Wa fi istilahil Arab al-mar'ah allati takrahu mukhalatatur rijal. Dalam istilah Arab, Maryam ini kemudian berkembang istilahnya menjadi perempuan yang takrahu mukhalatatur rijal, yang makruh, yang dibenci. Gak ada yang suka dengan mukhalatatur rijal, untuk berkumpul-kumpul dengan laki-laki. Saat itu kalau dalam film-film tuh saat itu di bait masjid itu rahib-rahib itu hanya untuk khusus laki-laki. Tapi satu saja perempuan yang bisa masuk di sana siapa? Tapi bukan berarti bercampur dengan laki-laki. Maka Maryam disebutkan dengan wanita suci di dalam Al-Quran itu. Nah ini juga nanti banyak versi sejarahnya ini bertali-tali jadinya. Ini Maryam. Maka lagi-lagi Isa, setiap kali menyebutkan kanjeng Nabi Isa pasti disebutkannya bin. Kita juga sama nanti kalau menyebut Nabi Isa Musa, ya kita kepanjangan Musa bin Imran bin Qais bin Azar. Sama juga Isa bin. Nah, maka kemudian sampai kepada Isa bin Maryam aja udah. Sebagai pula pengingkaran bahwa Isa memang anaknya Maryam, lahir dari rahimnya Maryam. Dan Maryam wanita suci. Saat itu memang mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala mengandung karena maunya Allah. Maka Nabi Isa juga kemudian di dalam surah Ali Imran disejajarkan dengan Nabi Adam, kafathali Adam, yang diciptakan tanpa perantara apapun. Nabi Adam diciptakan seperti apa? Min turab, cuman memang tidak melalui rahim, karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Sementara Nabi Isa dari rahimnya Maryam. Tapi pengingkaran kepada mereka yang mengingkari bahwa Isa kemudian menuhankan Isa, kita ingkari bahwa penyebutan Nabi Isa dilengkapi dengan Isa bin Maryam. Bener nggak Pak Nur? Nabi lain ada nggak disebutin binnya? Nabi Muhammad aja, Nabi Muhammad ada nggak? Mimba ismuhu Ahmad bin Abdillah ada nggak? Nggak. Nabi apa lagi coba? Ibrahim ada nggak? Ibrahim bin Taru atau bin Azar ada nggak? Gitu. Apalagi itu ulama berbeda pendapat, bapaknya Azar ada yang mengatakan paman. Gitu. Azar ada, Ibrahim ada gitu, yang menceritakan tentang bahwa Nabi bapaknya itu membuat patung Azar. Tapi disebutkan Ibrahim binnya nggak disebutin. Ada nggak Nabi yang lain? Su'aib ada nggak Su'aib? Su'aib bin Nu'aib misalnya. Ayub bin Mus gitu. Nah, maka Nabi satu-satunya Nabi yang disebutkan binnya adalah Isa. Ini juga jawaban sebagai pengingkaran kepada mereka. Hah? Isa bin Maryam. Jam berapa Pak? Baru mulai sini. Al-bayinat ailil ahdi ail mu'jizat al-ma'hudah. Nabi Isa diberikan mukjizat lil ahdi, yang saat itu aja. Nabi Ibrahim diberikan kepingin tenang hatinya, maka diberikan mukjizat Allah Subhanahu wa taala untuk memotong-motong burung, dipisahin ke tempat nyatu lagi. Ini Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat. Apa mukjizatnya? Ailil ahdi, al-bayinat di sini alnya alif lam dalam ilmu nahwu disebut dengan ma'rifah, bukan nakiroh. Ingat kalau ada alif lamnya berarti masjidun. Kita nggak tahu sebuah masjid apa kek gitu kan.
Tapi kalau disebut al-masjidu, jelas masjidnya. Masjid Al-Ihsan misalnya. Kalau ada alif lam tuh. Itu kuncinya lah. Gampangnya kayak gitu aja pengertian ma'rifat dengan nakirah. Al-bayinat berarti jelas apa tanda-tanda kekuasaannya. Tanda-tanda mukjizatnya apa? Ai di sini sebut al-nakirahnya untuk lil ahdi. Saat waktu itu tertentu saja. Enggak sampai sekarang. Maka selepas ini tidak mungkin ada orang yang bisa seperti ini. Itu maksudnya nih. Ayil mu'jizat al-ma'hudah lahu, bahwa mukjizat yang memang saat itu saja yang diberikan khusus kepada kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Semenjak lahir beliau sudah bisa bicara untuk pembuktian bahwa dia adalah, ya kan, saat di Maryam dikerumunin, fitnah mulai keji kan gitu. Nah, Maryam dibusuruh salah satu ayam, jangan ngomong sedikit pun. Puasa. Ini ada surah Al-Imran semua itu nanti ada. Begitu puasa, ternyata inilah maunya Allah. Lagi-lagi mereka nggak dikasih tahu fungsinya apa, nggak tahu. Nabi Musa misalnya kan nggak tahu juga, tiba-tiba belah lautan jadi atas perintah Allah. Begitupun Maryam, nggak tahu disuruh nggak ngomong 3 hari, nggak tahunya untuk pembuktian kepada mereka anak kecil ini bisa berbicara, mukjizat dari Allah. Sekarang ada anak kecil ngomong, geger nggak Pak? Paling Bapak cium tangan bolak-balik kayak kemarin yang dapat batu, ketiban batu. Kan gitu. Iya Pak, iya Pak. Ini ternyata memang begini. Kenapa yang kayak gini-gini ditutup kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kalau ada orang yang bisa seperti ini, hal-hal yang mustahil kalau bukan bantuan dari yang lain. Ini Nabi Isa khususiatnya. Khususiat kedua apalagi Nabi Isa? Ihya'ul mauta. Untuk itu pun atas perintah Allah sebagai pembuktian pula, bukan maunya Isa. Nabi Musa saat kemudian diperintahkan untuk ngambil apa namanya Pak? Ngelempar tongkatnya jadi ular, nggak tahu juga. Atau beliau masukin tangan ke mana nih? Kantong, keluar jadi lampu gitu kan. Sinar gitu, baydo, nggak tahu juga, kan gitu. Sama kanjeng Nabi Isa juga seperti itu. Khususiat kedua. Maka sekarang kalau ada orang yang bisa ngidupin orang mati, yang kalau bukan bantuan yang lainnya, berserikat dengan jin misalnya dan lain sebagainya. Satu-satunya khususiat untuk, maka digunakan di sini al-bayinat ailil ahdi. Al-mu'jizat al-ma'hudah lahu. Wa ibra'ul akmah wa huwa min waladin a'ma. Menyembuhkan orang buta. Sekali usap. Ada enggak yang lain-lain? Enggak. Para wali-wali misalnya disebut dengan karomah. Yang tidak termaktub, kalau ini kan termaktub. Apa mukjizat-mukjizat ini? Mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan termaktub. Mukjizatnya Nabi Isa yang sering banyak disebutkan ini. Tuh kan udahan kan? Tanggung Pak nih. Dah ini saya cepetin deh, kelamaan sih ngomongnya. Ibra'il Akmah. Kemudian Ruhul Kudus. Wa fariqun wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus, dan dikuatkan Nabi Isa itu dengan Ruhul Kudus. Nah, ini di kita juga mengenal Ruh Kudus, di kalangan nasab disebut dengan Ruh Kudus pula. Apa pengertian kita Ruh Kudus di sini? Ulama berbeda pendapat. Tapi yang paling masyhur, yang paling umum, Ruhul Kudus di sini adalah ayil mutahharah qauluhu Jibril, yakni kanjeng Nabi malaikat
Jibril. Jadi Jibril itu tugasnya banyak tuh Pak, dari nabi pertama sampai nabi. Tapi satu-satunya Jibril yang nggak bisa kuat nemenin adalah nemenin nabi. Nabi apa? Nabi apa? Yang nggak kuat nemenin nabi apa? Nabi Muhammad. Kapan nggak kuatnya? Saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Tuh, lagi-lagi kehebatan Nabi Muhammad. Bukan membanding-bandingkan para nabi, tidak. Ini lagi ngomong bahwa inilah semua memiliki khususiatnya nabi. Nabi Muhammad mukjizatnya apa? Diceritakan nggak beliau bisa belah lautan misalnya gitu. Pukul batu keluar air seperti Nabi Muhammad apa? Iya, apa? Saat itu memang peristiwanya adalah orang-orang banyak bermain syair, sehingga syairnya kerap menjadi sihir. Maka kemudian sekarang ada orang-orang yang bisa menghipnotis orang itu dengan ucapan. Itu dari sini. Berarti titisannya Yahudi itu. Iya kan Pak? Pernah nggak Bapak ngomong sekali? Atau kalau Bapak sering lihat-lihat di YouTube misalnya, the power of word gitu kan, kekuatan kata-kata. Memang seperti itu saat itu. Maka kemudian innahu laqaulun sahir, maka dia menjadi perkataan yang sihir. Saya bisa menghipnotis Bapak. Nah, makanya ada kemudian dalam dunia usaha disebut dengan public relation gitu kan gitu. Public speaking. Nah, itu memang seperti itu. Nah, kalau yang mengambil bagian sihir teluh dan lain sebagainya berarti mengambil masih eranya era Musa. Nabi Musa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah diteluh oleh orang-orang. Percaya nggak? Di bawah sumur. Nah, nanti kemudian muncullah surah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, digunakan oleh kita ini untuk menjadi ruqyah. Misalnya Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, yang bisa ruqyah. Atau dengan ayat-ayat lainnya. Lagi-lagi dengan ayat kan, tidak dengan, ada nggak orang orang meruqyah dengan, ya kecuali dukun-dukunnya, media dangannya, ulama-ulama gitu, pasti pakai yang dibaca apa? Ayat kursi atau apalagi misalnya Pak, dan lain sebagainya lah ya. Contohnya aja lah gitu. Karena kekuatan satu ayat, yang kedua kemudian orang-orang saat itu kepada Nabi Muhammad itu menghina Nabi Muhammad, menjatuhkan Nabi Muhammad, perkataannya menjadi sihir. Itu tuh udah pernah saya bahas tuh kemarin tuh. Bagaimana menghinakan Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi Muhammad sihir dengan perkataan-perkataannya Nabi Muhammad. Ya udah keluar makanannya. Mana lagi Pak? Langgung kita gini. Ruhan, anna ruh jismun nuraniyun bi hayatul abdan. Sementara ruh, yang dimaksud ruh adalah jismun nuraniyun, nur. Hayatul abdan wa Jibril jismun nuraniyun bi hayatul qulub. Dan Jibril itu jismun. Ini kita punya ruh nih. Ini kita punya ruh. Jismun nuraniyun bi hayatul abdan, yang menempati maka saat kita mati ruh kita lepas. Maka kemudian dalam Ibnul Qayyim al-Jauzi dalam kitab Ruhnya misalnya mengutip hadis Nabi Muhammad, kematian itu begitu ditarik ruhnya itu seperti dipukul pedang dengan 300 kali, dibacok atau dihimpit dengan tanah, atau saya ambil pohon yang berduri semua atau besi bercucuk-cucuk semua, saya masukin ke mulut Bapak, saya robek dari sampai perut Bapak, saya robek itu dagingnya pelan-pelan. Kalau kencengan enak langsung mati ya. Ini enggak, pelan-pelan, biar robek dulu dagingnya. Itu rasanya keluar ruh.
Ini lagi bahas ruh soalnya tuh. Ruhul itu ruh. Di badan Bapak ada ruh. Begitu ruh Bapak keluar, jasad Bapak jadi bangke, dikubur. Ruhnya kemana? Nah, itu nanti pembahasan soal perjalanan ruh. Sebelum dikuburin, Bapak ditarik dulu tuh. Kalau orang baik disolatin di bainas sama wal ardi. Diperlihatkan di sana raudhah min riyadil jannah kalau memang surga. Kalau neraka diperlihatkan bagaimana, maka kemudian orang yang baik sebaiknya disegerakan dikubur karena dia nggak sabar buat apa Pak? Buat pengen dapat surga gitu. Jadi sama bidadari di dalamnya nanti. Begitu di makam pun dia nggak sabar kapan. Nah maka kemudian ada ulama yang mengatakan belum saatnya masuk surga. Surganya di mana? Raudhah. Maka kemudian dalam kitab-kitab tahlil tuh buku-buku tahlil sebutannya raudhah min riyadil jannah. Hufrah min hufarin niron. Ini surga nih. Ini surga kan? Contoh ini surga nih. Kalau taman itu di dalam apa di luar? Nah, berarti belum nyampe masuk ke surga ya, dalam. Ini mana dari raudhah min riyadil jannah. Di luar. Pak, tamannya aja udah, apalagi kalau masuk. Nah, tuh. Nah, kok jadi bahas ke situ? Ini lagi bahas dulu masalahnya. Makanya panjang ini pembahasan. Sampai jam berapa sepakat nih? Saya belum bahas Jibril loh, belum bahas Ruhul Kudus, baru bahas. Tapi ini harus ketahui juga ini ruh kita. Maka yang abadi disebut dengan kenapa kemudian yang abadi adalah ruh ini yang dimaksud. Raudhah min riyadil jannah. Begitu udah selesai, baru kemudian ruh kita diturunkan lagi. Sebelum masuk, sudah masuk lahat. Jadi kalau masuk lahat, ini lahat nih. Saya sudah pernah bahas itu di pengajian tahlilan tuh. Ini lahat nih. Ruh kita baru akan dikembalikan lagi setelah perjalanannya melihat surga atau pario. Neraka apa surga Pak? Insya Allah surga ya Pak. Kalau masuk surga diperlihatkan perjalanan itu. Kalau ini mayat belum dikuburkan, mau ditaruh di mana nih ruh? Ini pakai logika nih, belum ngomong dalil. Ruhnya taruh mana coba? Ini makam. Ruh kita masih di rumah, nungguin saudara dari Amerika pulang. Dan nggak pulang-pulang gara-gara corona. Pertanyaannya ruh mau taruh di mana? Hah? Menggantung. Ini lagi ngomong logika ya, jangan ngomong dalil dulu. Gitu. Antara langit dengan bumi, menggantung. Jadilah kemudian kuntilanak jadi. Karena menggantung. Kalau ngomongnya digantung. Ini kalau pakai logika nggak dapat makanya. Makanya kita butuh ulama-ulama mendefinisikan ini. Banyak itu semua. Nah maka kemudian hadisnya korelasinya adalah apapun itu nanti perbedaannya karena soal ruh itu min amri robbi, cuma Allah yang tahu urusannya, ulama cuma diberikan sedikit tabir saja. Maka kemudian ini nih disegerakan Isra bil janaiz, menyerahkan penguburan mayit. Kalau dia orang non soleh berat dia Pak, berat dia menanggung karena dia orang nggak baik maksudnya. Begitu meninggal aja udah berat banget dia. Waduh begini ya kan gitu. Nah maka kemudian yang paling abadi ruh ini kemudian dimasukkan lagi setiap pagi dalam kitab Sahih Muslim misalnya. Setiap pagi kalau dia orang soleh, orang baik maksudnya Pak, itu diperlihatkan penampilan bil ghadati wal asyi, konteks hadisnya. Setiap pagi dan sore diperlihatkan surga. Kalau dia orang non soleh kebalikannya berarti diperlihatkan neraka. Sampai kapan? Sampai nanti. Maka doanya orang-orang soleh, orang-orang baik, cepetin kiamat. Dan kalau orang-orang non soleh doanya jangan mempercepat, karena dia mikir gitu. Waktu masih belum dikubur, dia pengen disegerakan. Karena beratnya di sini nih, sebelum dikuburkan. Begitu masuk kuburan ternyata lebih parah lagi.
Ada kemudian kalau dia penggibah seperti apa, disiksanya dan lain sebagainya. Begitu di kuburan baru mikir, di kuburan begini bagaimana di bagaimana di neraka. Nah, seperti ini. Seperti apa fungsinya kita tahu seperti ini? Biar ternyata korelasinya ada, menyegerakan jenazah itu seperti ini, Mas, dan lain sebagainya. Ini tentang ruh. Baru kemudian kita masuk nanti Ruhul Kudus. Tapi sudah jam. Kita lanjutkan minggu depan, karena Ruhul Kudus ini panjang nanti perjalanannya. Innahu laqaulu rasulin karim ayyasiru ma'hu sara wa lam yazal ma'hu hatta rafa'ahu ila as-sama. Ay wa lam yazal ma'hu hatta rafa'ahu ila as-sama. Kita lanjutin besok, Pak. Ini terlalu panjang juga. Masih ada 1,5 halaman tentang Ruhul Kudus, kenjang nak soal Nabi malaikat Jibril. Maka yang kita kenal kemudian ada berapa nabi, Pak? Berapa malaikat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan nanti kita berarti akan masuk pembahasan soal malaikat. Saya rasa sudah cukup. Minggu depan ingetin pembahasan kita masih di ayat yang sama tentang Ruhul Kudus. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.